Indonesia sebagai negara non-blok yang berdaulat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tentunya dengan memiliki berbagai jenis kapal perang yang banyak adalah merupakan sebuah kebutuhan esensial bagi TNI Angkatan Laut. Demi untuk menjaga kekayaan alam Indonesia yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Memang tidak bisa dipungkiri jika taktik dan strategi sistem pertahanan Indonesia telah menjadi sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia. Sebab Indonesia merupakan raksasa ketiga di dunia yang terbanyak memiliki armada tempur laut kapal perang jenis korvet dan bahkan mengungguli kekuatan armada tempur laut kapal kelas korvet Amerika Serikat, India ataupun Jepang yang menjadi salah satu negara superpower militer dunia dari seluruh armada tempur yang dimiliki. Namun adapun informasi tersebut berdasarkan data resmi militer dari Global Firepower tahunan pada bulan September 2022 dan tercatat hingga saat ini TNI Angkatan Laut Indonesia telah diperkuat sebanyak 24 unit kapal perang jenis korvet yang merupakan salah satu kapal perang terbaik di dunia. Strategi sistem pertahanan Indonesia dengan semakin memperbanyak armada tempur laut ini memang merupakan sebuah keharusan demi keamanan wilayah kedaulatan Indonesia. Sebab Indonesia adalah negara kepulauan dan sekaligus sebagai negara non-blok, dan jika terjadi pertempuran, maka hanya dengan menggunakan kapal perang sebagai alternatif pertama untuk mengirim pasukannya di setiap titik wilayah, dan armada tempur laut Indonesia adalah merupakan garda terdepan yang menghalau musuh sebelum masuk ke wilayah vital ataupun pangkalan militer Indonesia. Selain itu, jika akan terjadi penyerangan terhadap Indonesia, maka yang akan menjadi tulang punggung atau yang akan pertama kali menghadapi pergerakan musuh untuk mencapai daratan Indonesia adalah armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia. Sehingga dengan memperbanyak kekuatan armada tempur laut TNI adalah menjadi strategi utama untuk mempertahankan wilayah teritorial kedaulatan NKRI dari ancaman musuh yang bisa saja terjadi kapanpun. Di sisi lain, dengan terus meningkatnya kekuatan armada tempur laut TNI ini memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga wilayah teritorial kedaulatan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Apalagi saat ini wilayah laut maritim Indonesia telah menjadi incaran negara-negara lain dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Misalkan saja wilayah laut maritim Indonesia yang masih memiliki klaim tumpang tindih dengan Malaysia, dan yang paling ramai diperbincangkan media publik kali ini adalah aksi barbaran Cina yang ingin menguasai wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara Indonesia. Ambisi militer Indonesia untuk memperkuat angkatan lautnya untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia memang terlihat sangat jelas saat ini. Sebab Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki armada tempur laut dengan jenis kapal perang korvet terbanyak dan menempati urutan ketiga di dunia dengan 24 unit kapal perang korvet setelah Rusia sebanyak 86 kapal perang korvet, dan Cina dengan diperkuat 70 unit kapal perang jenis korvet. Selain itu, program pengadaan alutsista tempur laut terbaru Indonesia saat ini juga semakin ditingkatkan. Misalkan saja kerjasama industri pertahanan laut Indonesia dengan industri pertahanan Odense Denmark untuk membuat 2 unit kapal perang dengan jenis kapal perang fregat Hyper-Vitval yang masuk urutan kelima tercanggih di dunia, serta industri perkapalan Damen Belanda dan industri perkapalan Fincantieri Italia, serta industri perkapalan Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga telah membangun beberapa unit lagi kapal perang jenis korvet terbaru sebagai kebutuhan strategi armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia di setiap wilayah perbatasan yang rawan dengan aksi main caplok-caplokan negara-negara lain ataupun rawan penyusupan musuh.
Sementara itu, di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri jika jumlah kapal perang jenis korvet Indonesia yang dimiliki saat ini lebih banyak daripada yang dimiliki negara superpower seperti Amerika Serikat dan India. Tercatat, kedua negara ini hanya menempati urutan keempat di dunia dengan total sebanyak 22 unit kapal perang jenis korvet. Sedangkan Rusia adalah merupakan negara yang menempati pada urutan pertama di dunia dengan memiliki 86 unit kapal perang jenis korvet di dunia. Selain itu, di urutan kedua di dunia adalah ditempati oleh Cina yang memiliki sebanyak 70 unit kapal perang jenis korvet. Namun satu hal yang paling unik dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari kekuatan militer armada tempur laut superpower militer di dunia seperti Amerika Serikat yang menempati urutan pertama dengan jumlah keseluruhan armada tempur militernya di dunia, serta India yang menempati urutan keempat di dunia, namun hanya memiliki sebanyak 22 unit kapal perang jenis korvet. Dan kedua negara militer superpower tersebut telah berada di bawah Indonesia dengan jumlah armada tempur laut atau kapal perang jenis korvet di dunia. Padahal jika kita berbicara dari segi kekuatan militer secara keseluruhan, Indonesia menempati urutan ke-15 dunia dari 142 negara di dunia menurut data Global Firepower tahunan di tahun 2022. Sementara itu, adapun pengadaan alutsista tempur atau armada laut Indonesia ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2002 lalu dengan target 22 unit kapal perang jenis korvet. Bahkan pemerintah dengan gencar-gencarnya menyebut program tersebut sebagai program korvet nasional. Di sisi lain, jika kita berbicara tentang kekuatan militer dari seluruh dunia, tentunya Indonesia merupakan salah satu negara superpower di kawasan Asia Tenggara yang patut diperhitungkan oleh beberapa negara di dunia saat ini. Sebab menurut data Global Firepower tahun 2022, untuk di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan armada tempur terkuat yang menempati pada posisi urutan pertama. Kemudian disusul Vietnam dan Thailand di urutan ketiga. Namun untuk kekuatan militer Indonesia di dunia, Indonesia menempati urutan ke-15 dan memiliki peningkatan militer yang lebih baik dari tahun 2021 lalu, di mana Indonesia pada tahun 2021 hanya menempati urutan ke-16 di dunia, kemudian disusul oleh Vietnam dan Thailand sebagaimana data Global Firepower dari 142 negara militer yang terdaftar di dunia saat ini. Sementara di sisi lain, kali ini kita akan fokus membahas kekuatan armada kapal perang pendukung atau kapal patroli Indonesia yang menjadi salah satu terkuat di dunia, sebab telah menjadi salah satu negara yang memiliki kapal patroli terbanyak dan menempati urutan ketiga di dunia dengan sebanyak 181 unit kapal patroli, setelah Kolombia dengan 285 unit kapal patroli dan Korea Utara dengan 200 unit kapal patroli. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kapal patroli Indonesia masuk sebagai salah satu kekuatan armada tempur laut pendukung dari beberapa unsur tempur kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia dan telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan yang cukup mumpuni, yaitu untuk menjaga dan melindungi dari serangan musuh yang tak terduga. Sementara itu, jika kita membahas kekuatan kapal patroli milik Angkatan Laut Indonesia, tentunya Bakamla dan KPLP sama-sama dikategorikan oleh Angkatan Laut menjadi Sea and Coast Guard Indonesia. Walaupun melalui regulasi yang berbeda, tetapi kedua kapal tersebut berlambung putih, khas Coast Guard dunia dan sama-sama berkode KN atau kapal negara. Di sisi lain, walaupun kapal patroli pada umumnya hanya bertugas untuk menjaga dan mengamankan wilayah zona ekonomi eksklusif laut maritim dari aksi illegal fishing negara lain dengan mengeruk sumber daya alam perikanan Indonesia,
Namun kapal patroli dan Badan Keamanan Laut Indonesia masuk jajaran alutsista pertahanan armada tempur laut dan menjadi indeks perhitungan dari kekuatan militer di dunia menurut data Global Firepower di tahun 2022. Sementara itu, adapun senjata atau alutsista tempur yang juga turut ikut memperkuat kapal patroli Angkatan Laut Indonesia dalam mengawal wilayah kedaulatan NKRI. Di antaranya adalah meriam dengan kaliber 30 mm RWS, walaupun jika dibandingkan dengan kapal patroli atau Coast Guard Cina jauh lebih tinggi, yaitu diperkuat meriam dengan kaliber 70 mm. Sementara di sisi lain, selain kapal patroli yang juga ikut memperkuat armada tempur laut Indonesia dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Armada Tempur Laut Indonesia juga telah diperkuat dengan 11 unit kapal perang tambang yang masuk kategori sebagai kapal perang pendukung dalam memperkuat wilayah kedaulatan Indonesia.